ini kesempatan kita menyelesaikan secara holistik. Ya, jangan tanggung-tanggung dia di lembah tidar sehingga pesan orang jadinya militerismenya Bang Karni. Padahal mungkin dia ingin untuk merubah, tetapi inilah tanggung jawab saya yang pertama. Yang lain jangan prioritaskan kembali, tapi seperti dibilang soal korupsi ini agenda kita menteri-menteri, siapa yang ini segera ganti. Misalnya Thomas Lembong, saya dengar ini soal ini Pak Kapuspen, soal impor gula ini Pak. Saya dengar memang setiap menteri nih Pak, jangan juga nanti dituduh rejim ini, pemerintah ini, ketepatan kan ini dia sebagai salah satu tim sukses Pak. Tetapi juga disu tuntas. Kalau ada menteri yang sekarang terlibat ini, ya segera juga Pak Harli, jangan juga nanti Bapak dituduh lagi. Jadi alat penguasa kita mampu sekarang ini kita dorong Jaksa Agung ini sekarang ini kuat, tetapi juga jangan sampai alat penguasa juga, teman-teman di Kejaksaan Agung juga harus firm bahwa mereka adalah independen. Tidak ada politisasi di dalam penanganan perkara ini, itu penegasan. Ya, jadi supaya jelas tidak ada politisasi di situ. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kami sudah menangani perkara ini sejak Oktober tahun 2023. Nah, jadi kalau kita runut berarti penyidikan di Oktober 2023, kemudian ada penyelidikan sebelumnya dan tentu ada laporan pengaduan masyarakat. Ya, jadi dikaji, kemudian diselidiki, diekspos dan ada SOP-SOP, ada beberapa tahapan-tahapan yang terus dilakukan sampai menyatakan bahwa perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan. Nah, secara singkat bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan kedua tersangka yang sudah kita lakukan penahanan kemarin, ya, bahwa di tahun 2015 itu pemerintah berkesimpulan kita surplus gula. Oleh karenanya tidak perlu harus melakukan importasi gula. Itu dulu. Ya, jadi kita surplus, oleh karenanya tidak perlu melakukan importasi. Tetapi tersangka TTL ini justru memberikan persetujuan terhadap importasi gula kristal mentah, ya, itu sampai 105.000 ton kepada salah satu perusahaan namanya PT AP. Nah, seharusnya dalam pemberian persetujuan importasi ini juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait. Dan itu tidak dilakukan. Di 2016 bahwa memang pemerintah menyatakan ada kebutuhan sekitar 200.000 ton gula mentah tadi. Nah, oleh karenanya di 2016 dalam rangka menjaga stabilisasi harga gula dan stok gula nasional, tersangka TTL ini juga memberikan persetujuan untuk melakukan importasi sebanyak 300.000 ton. Dan di sini ada kerjasama PPI, ya, PPI yang menggandeng bekerjasama dengan setidaknya 8 perusahaan swasta. Nah, seharusnya core bisnisnya dari perusahaan swasta ini tidak dalam konteks penyediaan gula kristal putih, tetapi bersifat rafinasi. Nah, kalau mau melakukan importasi terhadap gula kristal putih, itu harus BUMN langsung yang melakukan itu. Jadi tidak boleh swasta. Dan yang paling kita lihat di dalam perbuatan ini, seolah-olah PPI ini sebagai BUMN seolah-olah membeli gula ini, yang ternyata ini sudah dipasarkan oleh para terafiliasi dari perusahaan-perusahaan swasta ini dengan head yang di atas harga head, harga eceran tertinggi. Jadi kalau headnya itu 13.000, dia jual 16.000 per kilo. Jadi kalau kita melihat ini adalah satu modus, ya, jadi membuat satu kebijakan yang pada akhirnya bisa merugikan keuangan negara. Nah, sampai pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan gelar perkara oleh
penyidik bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup, ya, bahwa kedua tersangka ini ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Itu saya kira cerita singkatnya soal yang kemarin. Tidak ada. Saya tadi sudah tegaskan tidak ada politisasi hukum di sini. Ini murni penegakan hukum, bahwa kita menemukan unsur tindak pidana di situ. Nah, ini kita tangani. Baik, walaupun tadi ada macam pembelaan lah dari Anies Baswedan. Ini orang integritasnya dia tahu sendiri dan lurus. Dan kemudian juga ada kabar dia belum punya rumah. Itu agak menyedihkan juga kalau, tapi tadi lebih banyak saya lihat prosedur impor itu iya agak benar. Terpenuhi, iya tidak benar.